Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Masjid itu adalah tempat yang dipersiapkan dan diwakafkan untuk sholat selalu. Untuk sholat selalu 5 waktu, itu namanya masjid. Masjid di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat yang paling dicintainya, dikarenakan di dalamnya fungsi adalah untuk ketaatan, ketakwaan, sehingga dengannya turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fungsi masjid terutama selain sholat, yaitu untuk menimba ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mendengarkan hadis-hadisnya Nabi lebih banyak ketika mereka berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid juga di zaman Nabi difungsikan untuk memperbanyak zikir, ibadah, dan ketaatan yang lain. Yang mana dengan ketaatan, dengan ilmu, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berlangsung berjalan dari zaman Nabi kepada zaman para sahabat Nabi, kepada zaman tabi'in, tabi'in dan seterusnya, hingga berpindah ke zaman yang di dalamnya mulai diadakan pondok pesantren dan yang lain sebagainya, sehingga fungsi masjid lebih ke arah hanya digunakan untuk sholat dan zikir. Masjid juga digunakan untuk tempat yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan boleh mengangkat suara di dalamnya. Fi buyutin
Adzinallahu an turfa'a fiha. Ya, di tempat-tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat suara ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena masjid digunakan ketaatan, ketakwaan, menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan turun rahmatnya Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat tersebut. Lah di dalam hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa semestinya bagi orang yang beriman itu cinta kepada masjid, selalu ingin kepada masjid, ingin kembali kepada masjid. Karena itu disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Bila kamu melihat seseorang yang terbiasa mondar-mandir ke masjid, selalu berada di masjid, maka saksikan bahwa ia termasuk orang-orang yang beriman. Kesaksian ini disaksikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah ahli masjid, itu yang menyaksikan bahwa dia termasuk orang yang beriman adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah di dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat Al-Quran, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi mengatakan fashhadu alaihi bil iman, saksikan bahwa ia adalah orang yang beriman. Itu mengambil daripada ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi disaksikan keimanannya oleh Rasulullah, yang diambil hukum tersebut dari ayat Al-Quran yang tidak bisa dibantahkan lagi. Jadi kalau kita melihat orang yang ahli masjid, jangan sampai kita menganggapnya remeh, menganggap hina, menganggap rendah, karena dia disaksikan oleh Rasulullah adalah orang yang beriman. Kalaupun mereka adalah orang-orang yang terlihat secara zahir kita orang-orang yang hina, ahli maksiat mungkin, tapi dia selalu ke masjid. Atau orang yang terlihat secara zahir gak memiliki ilmu tapi dia ahli ke masjid, atau pakaiannya tidak sopan, potongan rambutnya tidak sopan, tapi dia ahli ke masjid, jangan diremehkan, jangan dihinakan, karena dia disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah orang yang beriman, mengambil daripada ayat Al-Quran. Kemudian orang yang selalu hatinya ketergantungan dengan masjid, termasuk di antara 7 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam hadis Rasulullah, di dalam hadis yang disebutkan Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 kelompok, 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbu wa syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ada pemuda yang hatinya ketergantungan dengan masjid. Ya mungkin dia pulang tapi hatinya merasa ingin selalu kembali ke masjid. Nah, ini termasuk di antara 7 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini ketika kita melihat masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang diagungkan oleh Allah, karena di dalamnya digunakan untuk ketaatan, kebaikan, ilmu, ibadah, ketakwaan, yang menyebabkan di dalamnya turun rahmatnya Allah, maka ketika masuk masjid perlu kita jalankan adab-adabnya. Nah, ketika kita masuk masjid perlu kita jalankan adab-adabnya. Jangan sampai
kita masuk ke tempat yang mulia, kita nggak tahu aturan, kita nggak tahu adab, sehingga walaupun tempat itu mulia, kita termasuk orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika masuk masjid, gunakan kaki kanan. Ya, adabnya masuk masjid, gunakan ketika masuk kaki kanan. Sebaliknya ketika keluar kaki kiri. Kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, diawali dengan Bismillah, kemudian membaca sholawat. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Diawali dengan Bismillah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian membaca doa, Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampuni dosaku, waftahli dan bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, agar kita masuk ke tempat rahmatnya Allah, ke masjidnya Allah, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan rahmatnya Allah, keberuntungan yang akan ia dapatkan. Setelah masuk membaca doa, niat iktikaf. Mulai masuk sudah kita niat iktikaf. Nah, tentunya niat iktikaf itu tempatnya di hati ya. Niat iktikaf tempatnya di hati. Kita di hati kita mengucapkan, saya niat iktikaf di masjid ini, atau selama saya berada di dalam masjid ini. Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fi. Ya, madumtu fi, selama aku berada di dalamnya. Setelah niat iktikaf, salat tahiyatul masjid. Bila kita masuk tidak dalam keadaan sholat fardu, sholat berjamaah sudah qomat misalkan, atau sudah sholat fardu, tengah-tengah sholat fardu kita masuk, ya nggak usah tahiyatul masjid. Tapi kalau enggak, kita tahiyatul masjid. Juga tahiyatul masjid ketika dilarang ketika khatib berada di atas mimbar. Khatib sudah berada di atas mimbar, kita hendaknya tidak sholat tahiyatul masjid, atau kita sholat tahiyatul masjid tapi diringankan, hanya mengambil wajibnya saja. Ini banyak kesalahan orang, ketika khatib sudah berada di atas mimbar, dia sholat tahiyatul masjid dipanjangkan, haram hukumnya. Jadi ketika khatib sudah di atas mimbar, antara dia nggak usah tahiyatul masjid, atau kalau tahiyatul masjid sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, ketika Rasulullah khutbah, ada salah satu sahabat datang, Rasulullah memerintahkan untuk sholat dulu 2 rakaat. Sholatnya tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Lah ketika masuk untuk sholat tahiyatul masjid saat khatib berada di atas mimbar, itu hanya ukuran yang wajib, ringan. Jadi baca Fatihah tanpa surat. Kemudian rukuk hanya ukuran subhanallah, i'tidal ukuran subhanallah, hanya tumakninah saja. Tasyahudnya pun diringkas, sholawatnya pun diringkas, salam selesai saat khatib berada di atas mimbar. Juga ketika kita masuk di waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan kita sholat di dalamnya, masuk masjid setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita masuk masjid. Nah ini nggak usah tahiyatul masjid, karena di situ waktu yang dilarang kita sholat. Walaupun ada perbedaan yang memperbolehkan kalau sholat tahiyatul masjid, tapi lebih baik tidak. Kemudian setelah sholat asar, nah ini ketika masuk masjid jangan sholat tahiyatul masjid. Lah di waktu-waktu yang kita tidak sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid, ganti dengan zikir yang kita kenal dengan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 4 kali. Lah salat tahiyatul masjid itu gugur dengan kita duduk. Kalau selama kita berdiri walaupun 1 jam, masuk berdiri nggak duduk selama 1 jam, nggak gugur. Tetap kita disunahkan untuk salat tahiyatul masjid. Nah, setelah sholat tahiyatul masjid, kita duduk di masjid berzikir di dalamnya atau sholat membaca Al-Quran. Usahakan tidak terucap kata-kata kita urusan duniawi. Nah, di masjid fokus hanya urusan akhirat, entah itu zikir, entah membaca Al-Quran,
entah kajian ilmu dan yang lain sebagainya. Tentunya kajian ilmunya ilmu syariah, jangan politik yang dimasukkan di dalam masjid. Kalau nggak cocok, nggak cocok. Ini tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjalankan adab-adab tersebut, kita akan mendapatkan keutamaan. Tapi kalau tidak, di masjid omong-omongan masalah perdagangan, ya, apalagi sampai ngerokok di dalamnya. Hati-hati, dalam hadis disebutkan satu ucapan di masjid urusan duniawi itu bisa membuat pahala ibadah kita terbakar sebagaimana kayu terbakar oleh api. Kebaikan yang kita lakukan di dalam masjid ketika kita mengucap kata-kata yang tidak urusan duniawi, itu akan membakar kebaikan kita sehingga apa yang kita lakukan sia-sia. Nah, itu ketika sudah masuk masjid hanya fokus di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu masjid zaman dulu sangat dihormati, ya, sangat dihargai dan disegani. Nah, sekarang masjid ketika ada misalkan panitia takmir itu kumpul, maaf digunakan untuk rokokan. Alasannya biar pemikirannya keluar semua. Itu hanya alasan yang dibuat. Tidak menghargai masjid, tidak menghormati masjid. Nauzubillah. Ya, ketika ada orang yang kehilangan barang, kemudian dia mengumumkan di masjid, siapa yang nemu barang saya ini. Ketika dia mengumumkan di masjid, ketika kita mendengarkan orang yang mencari barang yang hilang tadi di masjid, kita dianjurkan oleh Rasulullah mendoakan, la raddallahu alaika dhalatak, mudah-mudahan barang hilangmu nggak ditemukan. Ya, kalau ada orang jual beli di masjid, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan daganganmu nggak ada berkahnya, tidak ada keuntungannya. Ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika mengajak anak khususnya ke masjid, nah ini yang penting juga. Ketika ngajak anak ke masjid, benar-benar jaga anak kita. Kita ingin anak kita terbiasa masuk masjid tapi nggak dijaga di dalamnya, akhirnya mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Ini termasuk juga perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Tentunya ada masjid-masjid tertentu yang lebih unggul dari masjid-masjid yang lainnya, seperti Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, 3 masjid ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki masjid-masjid yang lain. Seperti sholat 2 rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1 rakaat di Masjidil Haram lebih baik daripada 1000 rakaat dari Masjid Nabawi. 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 100 rakaat dari Masjidil Aqsa. Itu tingkatannya. Yang tertinggi adalah Masjidil Haram, Masjidil Haram Makkah. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasarnya. Di muka bumi Allah, tempat yang paling dibenci adalah pasar. Bukan hanya pasar sebetulnya, tempat yang di dalamnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tempat itu dibenci. Yang paling dibenci itu adalah pasar. Mengapa? Karena terbiasa di pasar itu orang lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menipu, kemudian khianat, sumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan dan yang lain sebagainya, mengatasnamakan Allah tapi berbohong. Nah ini sehingga orang-orang yang berbuat demikian di pasar membuat turun azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun
Tentu kalau memang di pasar itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, menipu dan yang lain sebagainya. Tapi kalau di pasar digunakan untuk ketaatan, untuk mencari yang halal, untuk mengambil kebutuhan kita di dalamnya, maka kita tidak masuk ke tempat yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, karena di situ kita mengambil apa yang dibutuhkan. Nah, seperti di zaman Al-Imam Muhammad Al-Junaid, Sayyidut Taifah, itu beliau ketika masuk pasar, beliau punya toko di pasar. Ketika masuk pasar nggak ada pembeli, sholat. Ada pembeli dijuali, nggak ada lagi sholat, sampai terhitung 300 rakaat. Nah, kalau tempat pasarnya seperti itu, masa dimurkai oleh Allah? Ya enggak. Apalagi di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar itu pasarnya, yang masuk pasar, yang boleh jual beli di pasar, yang boleh jual beli di pasar itu orang yang mengerti fikih. Yang boleh jual beli di pasar, yang mengerti hukum fikih. Yang nggak mengerti hukum fikih nggak boleh masuk pasar. Nah, apalagi jadi imam masjid, jadi khotib, wah bahaya lagi. Ini yang masuk pasar, yang jual beli harus orang yang mengerti ilmu fikih. Mengapa? Karena dengan kita membeli jual beli di pasar, khususnya bahan makanan, itu berpengaruh di dalam ibadah. Karena itu dipentingkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau memang pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah secara mutlak, maka Nabi nggak masuk pasar. Padahal Nabi juga masuk pasar, beli sesuatu dari pasar. Lah karena itu pasar dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah ketika di pasar tersebut digunakan untuk bermaksiat. Tapi kalau di dalamnya digunakan untuk ketaatan, apalagi ketika masuk pasar membaca doa, membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca ketika masuk pasar, dihapus 1 juta keburukan, dicatat 1 juta kebaikan, diangkat 1 juta derajat. Nah, sampai Sayyidina Umar itu balik masuk pasar untuk mendapatkan fadilah itu. Sayyidina Umar balik masuk pasar untuk mendapatkan fadilah 1 juta kebaikan, 1 juta dihapus keburukan, 1 juta diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan masuk pasar. Nah, ya di sini bisa kita ambil bahwa masuk pasar itu boleh, tapi seperlunya. Tapi ketika masuk pasar, jangan sampai kita bermaksiat di dalamnya, karena itu dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita masuk pasar juga kita perhatikan adab-adab yang ada di dalamnya. Seperti tidak berbohong, tidak berdusta, membaca zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke tempat yang dibenci oleh Allah, ternyata tidak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru tambah ketaatan di dalamnya. Nah, karena itu sebaliknya juga masjid digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bid'ah di dalamnya, untuk sesuatu yang dilarang di dalam syariah dilakukan di dalamnya. Maka walaupun itu masjid, ya masjid yang dirar, yang dihancurkan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah, walaupun masjid namanya tetap dihancurkan. Kenapa? Digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Nabi memang mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah tempat yang digunakan di dalamnya ketaatan. Nah, dulu yang digunakan adalah banyaknya masjid. Sebaliknya, tempat yang dimurkai oleh Allah adalah, yang dibenci oleh Allah adalah pasar, karena di dalamnya digunakan untuk kemaksiatan. Artinya kalau masjid digunakan untuk kemaksiatan, ya juga diazab, dibenci oleh Allah. Kalau pasar digunakan untuk ketaatan, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering kita ke masjid agar kita mendapatkan keistimewaannya, cuman jaga adab. Bila perlu ke pasar, masuk ke pasar nggak apa-apa, cuma jangan lupakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama ketika kita masuk pasar, sehingga kita masuk masjid bernilai pahala, kita masuk pasar juga bernilai pahala. Lah
Juga demikian rumah kita. Jangan jadikan rumah kita ini kuburan. Maksudnya apa? Hanya tempat tidur, tempat kita istirahat. Tapi hidupkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar ada nilainya rumah kita. Jangan sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya juga di masjid, enggak. Sholat sunnah yang disunahkan di masjid itu sholat duha, sholat ketika datang dari bepergian. Tapi sholat witir sunnahnya di rumah, kecuali Ramadan karena kita berjamaah. Sunnahnya di rumah sholat sunnah. Kemudian Qobliyah Ba'diyah kita sholat sunnah di rumah. Rasulullah itu ketika mau sholat subuh di masjid, sholat sunnah 2 rakaat dulu di rumah. Kecuali kalau kita kebabas wisan, lek sholat sunnah di omah dhisik gak tutuk jamaah akhirnya berangkat masjid dulu nggak apa-apa. Sholat sunnah di masjid nggak masalah. Tapi kalau bisa sholat di rumah, sholat di rumah. Tahajud, oh ini maleman. Walaupun maleman, sholat sunnah tahajud itu afdalnya di rumah bukan di masjid. Rumah kita juga jadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan sholat dan yang lain sebagainya, agar tidak sama dengan kuburan, hanya tempat istirahat atau tempat tidur. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di setiap tempat, setiap keadaan kita bisa berbuat baik, berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk dalam firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Dan amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.